Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Ilah Putriani dengan NIM 19231070. Selanjutnya Pepi Anissa dengan NIM 19231084 dan Sabrina Fadila Barni dengan NIM 19231088. Kami akan menjelaskan mengenai pemanfaatan bakteri dalam bioteknologi sederhana. Pembahasan kami kali ini adalah yang pertama, bakteri dalam bioteknologi, yang kedua, pemanfaatan bakteri di bidang pangan, yang ketiga, pemanfaatan bakteri dalam fermentasi di berbagai negara, dan yang keempat, pemanfaatan bakteri di bidang industri. Baiklah, pembahasan pertama yaitu bakteri dalam bioteknologi. Bakteri sendiri merupakan sebuah kelompok mikroorganisme bersel tunggal dengan konfigurasi selular prokaryotik atau tidak memiliki inti. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik, yaitu berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus dan tidak ada membran intinya. Baiklah, saya Pepi Anissa akan melanjutkan presentasi mengenai pemanfaatan bakteri di bidang pangan. Yang pertama yaitu yogurt. Yogurt adalah sejenis minuman yang berasal dari susu yang diproses dengan dimanfaatkannya mikroorganisme tertentu. Dalam pembuatan yogurt, susu diuapkan agar lebih kental dan kadar lemaknya berkurang. Susu kental ini kemudian difermentasikan pada suhu 45 derajat dengan menggunakan campuran bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bakteri Streptococcus thermophilus pada pembuatan yogurt berfungsi memberi rasa masam, sedangkan bakteri Lactobacillus bulgaricus memberi aroma dan rasa yang berbeda. Jadi, kombinasi antara kedua bakteri itulah yang memberi cita rasa dan aroma pada yogurt. Reaksi kimia dari yogurt adalah C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP, energi yang dilepaskan 118 kJ per mol, kemudian dijabarkan sebagai gula atau glukosa, fruktosa atau struktosa, menjadi alkohol atau etanol, ditambah karbon dioksida, ditambah energi atau ATP. Selanjutnya mentega. Mentega dibuat dari susu krim atau susu skim. Cita rasa dan aroma mentega berasal dari hasil fermentasi bakteri yang sama seperti bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt, yaitu bakteri asam laktat atau Lactobacillus bulgaricus. Sedangkan keju juga dibuat dari susu yang difermentasikan oleh bakteri asam laktat. Pembuatan keju memerlukan air dadih yang dibuat dari protein susu yang disebut kasein. Beberapa jenis keju difermentasikan oleh bakteri Propionibacterium. Jamur lain juga dapat digunakan untuk pembuatan keju. Misalnya, beberapa spesies atau genus dari Penicillium untuk membuat keju yang berwarna hijau kebiruan. Reaksi kimia pembuatan keju. Yang pertama, pada proses fermentasi, laktosa terdegradasi menjadi asam laktat sebagaimana persamaannya dapat dilihat pada gambar. Kemudian, proses pengasaman. Asam laktat berubah menjadi asam propanoat, asam asetat, dan CO2. Berdasarkan reaksinya juga dapat dilihat pada gambar. Kemudian, rasio asam propanoat dan asam asetat dipengaruhi oleh potensial redoks keju. Misalnya, dengan keberadaan nitrat, rasio lebih rendah. Fermentasi asam propanoat dapat ditunjukkan oleh gambar yang dapat kita lihat pada tabel. Kemudian yang terakhir, asam amino dapat mengalami perubahan atau reaksi lebih lanjut pada pematangan keju dengan kondisi pH yang lebih rendah, dapat menyebabkan dekarboksilasi menjadi amina, sedangkan pada kondisi pH yang lebih tinggi dapat menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi, yang dapat dilihat pada gambar yang ada di PPT. Selanjutnya yaitu nata de coco. Menurut guru besar IPB bidang agroindustri dan bioindustri Profesor Dr. Insinyur Haswar Syamsu, nata de coco merupakan produk selulosa mikrobial murni, sebagaimana produk mikrobial lainnya. Bahan utama sebagai sumber nutrisi bagi mikroba untuk membentuk produk mikrobial adalah sumber karbon dan sumber nitrogen.
Pada proses pembuatan nata de coco ini, sumber karbon berasal dari air kelapa ditambah dengan gula pasir untuk meningkatkan konsentrasi sumber karbonnya. Selain sebagai sumber karbon, air kelapa juga menyuplai unsur kelumit yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter psillinum, sedangkan sebagai sumber nitrogen biasanya berasal dari urea atau amonium sulfat. Selanjutnya asinan. Sayur asin merupakan makanan yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Bahan untuk membuat sayur asin umumnya berasal dari sawi, kubis, dan genjer. Sayur asin dihasilkan melalui proses fermentasi asam laktat yang sebagian besar prosesnya memanfaatkan bakteri asam laktat atau BAL yang secara alami ada pada pertumbuhan tanpa penambahan kultur starter. Proses pembuatannya dilakukan dengan perendaman sayur di dalam larutan garam dengan penambahan air tajin sebagai sumber karbohidrat bagi bakteri yang berperan. Penambahan garam ini berfungsi untuk menyeleksi bakteri yang dikehendaki sehingga memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme tertentu dan mengeluarkan kandungan air yang terdapat dalam jaringan sayuran secara osmosis. Materi selanjutnya yaitu mengenai bakteri pengolah makanan. Yang olahan makanan yang pertama yaitu dadih dengan bakteri yang berperan. Yang pertama, Lactobacillus brevis, Lactococcus lastic subslastic, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus casei, Leuconostoc paramesenteroides, kemudian Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Lactobacillus fermentum, Leuconostoc lactis sublactis, Lactococcus lactis, kemudian Lactobacillus rhamnosus. Dengan gambarnya dapat dilihat pada tampilan PPT. Kemudian yogurt dengan bakteri yang berperan yaitu Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, serta Streptococcus thermophilus. Selanjutnya keju dengan bakteri yang berperan yaitu Lactobacillus casei, Lactococcus raffinolatis, Streptococcus galolyticus, Saccharomyces cerevisiae, Gluconobacter oxidans, Lactobacillus delbrueckii bulgaricus, dan yang terakhir yaitu Lactococcus lactis. Gambarnya juga dapat dilihat pada tampilan PPT. Baiklah, saya Sabrina Fadila Barni akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya yaitu bakteri pengolah makanan. Bakteri pengolah makanan selanjutnya yaitu nata de coco. Bakteri pengolah nata de coco yaitu Acetobacter psillinum yang tertera pada layar PPT berikut ini. Selanjutnya bakteri pengolah makanan pada sayur asin. Yang pertama Lactobacillus parchiminis, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus nemurensis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus hellyticus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus versmoldensis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fabifermentansis. Selanjutnya pemanfaatan bakteri dalam fermentasi di berbagai negara. Yang pertama ada dadih atau dadiah. Biasa di Minangkabau menyebutnya sebagai dadiah. Dadiah merupakan salah satu produk olahan susu yang dibuat dengan cara fermentasi secara alami pada suhu kamar selama 48 jam. Hasil isolasi bakteri asam laktat pada dadiah asal kerinci ini terdapat bakteri asam laktat meliputi Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus bunneri, Lactobacillus desidiosus, Lactobacillus fructifora, dan Leuconostoc mesenteroides.
Selanjutnya ada kimchi. Kimchi berasal dari Korea. Kimchi adalah fermentasi dari asam laktat. Biasanya makanan ini dibuat dari sawi putih, lobak, mentimun yang diberi bumbu seperti cabai merah bubuk dan bawang, jahe, bawang putih, baru disimpan di dalam wadah tertutup. Pada tahap penyimpanan akan terjadi proses fermentasi yang menyebabkan kimchi tahan lama hingga 2-3 hari. Rasa yang dihasilkan pada kimchi yaitu asam pedas. Selanjutnya ada kombucha. Kombucha berasal dari Cina. Kombucha merupakan teh prebiotik yang terbuat dari proses fermentasi. Kombucha merupakan hasil fermentasi larutan teh manis dengan menggunakan starter mikroba kombucha yaitu Acetobacter psyllium dan beberapa jenis khamir yang merupakan organisme tingkat rendah dan difermentasi selama 8-12 hari, hal yang biasa dikenal dengan jamur kombu atau jamur dipo. Selanjutnya ada chal atau subat. Susu ini populer di wilayah Kazakhstan, Turkmenistan, dan Xinjiang di Cina. Aromanya cukup tajam dan menyengat sehingga beberapa orang enggan untuk mencobanya. Chal atau subat ini merupakan mempunyai kandungan laktosa yang lebih rendah dibanding susu unta segar. Selain itu, susu ini juga mengandung ragi, alkohol, dan beberapa asam laktat yang kompleks. Biasanya susu yang sudah difermentasi akan ditambah dengan susu unta 3-4 hari setelah chal ini dibuat. Selanjutnya ada pickle. Pickle berasal dari Amerika. Pickle merupakan produk pangan hasil proses bioteknologi yang melibatkan fermentasi bakteri asam laktat. Bakteri yang terlibat adalah Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus reuteri. Pickle biasanya dibuat dengan merendam sayur-sayuran atau buah-buahan dalam larutan cuka dan garam. Ada berbagai jenis sayur dan buah yang dapat dijadikan pickle. Salah satunya adalah timun. Selanjutnya ada sauerkraut. Sauerkraut berasal dari Jerman. Sauerkraut atau kol asam adalah makanan khas Jerman yang terbuat dari kubis yang diiris halus dan difermentasi oleh berbagai bakteri asam laktat seperti Leuconostoc, Lactobacillus, dan Pediococcus. Sauerkraut dapat bertahan lama dan memiliki rasa yang cukup asam. Hal ini disebabkan oleh bakteri asam laktat yang terbentuk saat gula di dalam sayuran berfermentasi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Sabrina, yaitu mengenai pemanfaatan bakteri di bidang industri. Yaitu ada produk sumber energi. Gas bio atau biogas adalah hasil fermentasi dari mikroorganisme yang banyak mengandung gas metana. Prinsip pembuatan gas bio seperti pada pembentukan gas yang terjadi pada hewan mamah biak, misalnya sapi. Di dalam lambung sapi, serat dari rumput yang bercampur air akan diubah oleh bakteri menjadi asam organik. Kemudian, asam organik akan berubah menjadi gas metana dan karbon dioksida dengan bantuan mikroorganisme seperti Bacteroides, Clostridium, Butyrinium, Metabacterium, Methanobacillium, dan Escherichia coli. Itu industri perminyakan dan pertambangan. Pertama, tuh Bacillus ferrooxidans. Bakteri ini tumbuh di lingkungan asam seperti tempat pertambangan dan mampu memisahkan tembaga-tembaga dari bijinya melalui reaksi kimia. Strain yang lain mampu memisahkan logam besi dari bijinya seperti besi sulfida. Yang kedua ada Chlorella vulgaris. Chlorella vulgaris ini juga dapat melepaskan emas dari bijinya, mengakumulasi emas itu di dalam selnya. Jenis bakteri yang lain telah digunakan untuk memperoleh kembali beberapa biji logam seperti mangan dan uranium yang terdapat pada konsentrasi rendah pada biji.
Presentasi di kelompok 2 yaitu mengenai pemanfaatan bakteri dalam bioteknologi. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup untuk teman-teman semua, jaga kesehatan, semoga kita terhindar dari virus COVID-19. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.